Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih pada Pak Ustadz Yaya Supriyatna yang sudah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan materi di subuh pagi ini. Mudah-mudahan kita semua masih semangat. Ibu-ibu masih semangat, ibu-ibu? Semangat, bapak-bapak semangat? Ya, semangat lah, pokoknya semangat saja. Iya, insya Allah masih semangat untuk mempelajari bahasa Al-Quran. Ya, sehingga nanti pada saat kita baca Al-Quran, ya itu minimal kita sudah terkepaham lah gitunya, sudah dimengerti bahwa posisi ataupun kedudukan jabatan daripada kalimat tersebut. Kalau nanti sudah maknanya atau mengetahui terjemah kalau gitu, ya terjemahnya sudah kita pahami. Seperti tadi membaca di dalam ayat wa qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Minimal sudah kebayang lah terjemahnya gitu ya. Sudah kebayang sesungguhnya salatku, ibadahku, ya kemudian hidupku, matiku hanya untuk Allah. Ya subhanallah, kebayang yang dibaca sehingga akan menambah kehusuan kita di dalam melaksanakan sholat. Juga akan menambah makna di dalam kita membaca Al-Quran, insyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah, sebetulnya kita juga Ibu Bapak mungkin yang belum tahu bahwa kita di KM Al-Hidayah sudah mulai untuk renovasi menara. Ya, menara sudah mulai direnovasi. Jadi kalau Ibu Bapak lihat dari luar itu sudah dibuka-buka, ya, sudah dibuka-buka kelihatan. Ya, mohon doanya saja, mudah-mudahan dukungan juga kebersamaannya. Mudah-mudahan renovasi menara yang sedang kita lakukan oleh DKM Al-Hidayah lakukan, mudah-mudahan lancar dan tidak ada sesuatu apapun, karena sekarang juga sudah mulai agak hujan-hujan gitu, sedangkan kerjanya di atas. Nah, kita doakan mudah-mudahan yang kerja juga selamat, ya tidak ada apa-apa dan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita semua, sehingga menara DKM Masjid Al-Hidayah Pak Haji sudah bagus lah begitu ya persiapan, dan mulai kita sama-sama buka dan para besar untuk menyampaikan materi di pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Baik Ibu dan Bapak, para sepuh, para tokoh jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini Allah limpahkan nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan untuk talabul ilmu. Baik, pada kesempatan yang lalu kita sudah masuk pada halaman 9 di dalam mushaf, tepatnya surat Al-Baqarah ayat 58 sampai 61. Kita sebagaimana memperlakukan Al-Quran dengan kita pelajari, memetik, menimba ilmu dari surat-surat Al-Quran tersebut dengan tata bahasanya. Ada dua tahapan yang sering kita kemukakan. Satu yaitu terjemah perkata, dua adalah analisis tata bahasa, ya. Kemudian analisis tata bahasa meliputi analisis kata, analisis kata-kata, dan analisis kalimat, ya. Nah, di pekan yang lalu kita sudah melakukan terjemah perkata, ya. Kemudian menganalisis kata, ya. Hanya kemarin analisis kata
ada 3. 1, analisis kata fiil, analisis kata isim, analisis kata harf. Nah, untuk terjemah perkata dan analisis kata fiil yang belum atau tidak hadir pada pekan yang lalu, bulan yang lalu, silakan dilihat YouTube-nya. Kita hari ini akan fokuskan pada analisis kata yang kedua, yaitu analisis kata isim, ya. Kalau pada analisis kata fiil kemarin kita mendapatkan atau kita sampaikan ada 9 poin minimal, ya. Nanti ada beberapa tambahan dan sebagainya, itu sebagai cabangnya. Minimal yang sering muncul adalah 9. 1, fiil atau kata kerja dilihat dari madi, mudhari, amr. 2 adalah maklum, majhul. 3, lazim, muta'addi. 4, sahih mu'tal. 5, jamid mustaq. 6, kata-kata fi'il ta'ajub. Kemudian 7 adalah fi'il madhi dan dhami, pujian dan celaan. 8, fi'il mabni mu'rab. Kemudian 9, analisis kata fi'il sulasi dan rubai, ya. Nah, hari ini kita akan lebih dekat, lebih akrab lagi analisis kata isim, ya, yang ada 8 poin paling tidak harus kita ingat, sehingga ketika kita membaca ayat Al-Quran ataupun hadis ataupun kitab-kitab fikih ataupun doa-doa sebagaimana tadi yang kita baca, ya. Nah, itu kita dekati dengan analisis atau mengurai kata terlebih dahulu. Pastikan bahwa kata ini apa? Kata isim, kata fi'il atau kata harf. Kemudian kata fi'il apa tadi? Yang 9 tadi. Yang kedua adalah kata isim. Kalau isim, isimnya apa? Ya, baik. Sekarang kita akan mulai ke analisis kata isim, ya. Yang pertama adalah analisis kata isim ma'rifah dan nakirah. Apa, Pak? Ma'rifah, nakirah. Ingat, ya. 1, ma'rifah, nakirah. 2 adalah analisis kata muzakkar muannas. Ulangi lagi. 1 apa? Ma'rifah, nakirah. 2 muzakkar muannas. 3 mufrad mutsanna jama. Apa? Mufrad mutsanna jama, ya. 4 jamid mushtaq ma'rab, ya. Muzakkar muannas. 3 mufrad mutsanna jama. 4 jamid dan mustaq. 5 maksud isim ma'rifah nakirah. Ini dilihat dari segi tentu atau tidak tentu, spesifik atau umum dari sebuah kata. Kalau saya katakan sebuah buku, ini spesifik atau masih umum? Sebuah buku masih umum. Tapi kalau saya katakan buku itu, spesifik. Nah, dalam bahasa Arab yang spesifik itu disebut umum pada nakiro. Hafalkan saja apa saja yang termasuk kategori isim ma'rifah, selebihnya nakiro. Nah, ada beberapa isim yang termasuk kategori ismul ma'rifah, sebuah kata isim yang sudah spesifik. Yang pertama adalah domir, baik domir munfasil maupun domir muttasil. Bapak dan Ibu sekalian sudah mahir, ya, sudah melekat. Ini domir ini diulang-ulang. Yuk, mari kita ulang-ulang. Domir munfasil, ya. 1, 2, 3. Tangannya bergerak sebagai subjek. Sebagai adalah domir muttasil. Domir muttasil ini kata ganti yang menempel, yang melekat kepada kata yang lain. Kepada kata apa? Di kata ada berapa? 1,
isim, 2 fiil, 3 haraf. Maka domir pun mutasil kepada, bisa mutasil kepada fiil. Mutasil itu, yo 1, 2, 3. Hu, huma, hum, ha, huma, huna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kuna, ya, dan nah. Baik, mari kita buat contoh, walaupun ini belum analisis kalimat, ya, supaya lebih tergambar bahwa sebuah kata itu ketika digunakan dalam bentuk kalimat, penggunaan domir munfasil, ya. Huwa mudarrisun, ulangi. Huma mudarrisani. Hum mudarrisuna. Hiya mudarrisatun. Huma mudarrisatani. Hunna mudarrisatun. Anta mudarrisun. Antuma mudarrisani. Antum mudarrisuna. Anti mudarrisatun. Antuma mudarrisatani. Antunna mudarrisatun. Ana mudarrisun. Ana mudarrisatun. Antuma mudarrisani. Nahnu mudarrisani. Nahnu mudarrisatani. Nahnu mudarrisuna. Nahnu mudarrisatun. Nah, sudah jadi bentuk kalimat. Si domir pada contoh-contoh tersebut sebagai subjek, ya. Mudarrisun sebagai predikat, dia nanti mengikuti bagaimana kata subjek itu dari sisi nanti mufrad, mutsanna, jama', muzakkar dan muannas. Ada yang mencoba dengan contoh yang lain, ganti mudarrisun dengan kata apa? Mangga silakan. Bapak mencoba? Ganti Pak, mangga. Dengan muslimun, silakan. Huwa muslimun. Huma muslimani. Hum muslimuna. Hiya muslimatun. Huma muslimatani. Kunna muslimatun. Iya. Anta muslimun. Naam. Antuma muslimatani. La. Muslimani. Naam. Antum muslimuna. Anti muslimatani. La. Anti muslimatun. Naam. Antuma muslimatani. Antuna muslimatuna. La. Antuna muslimatun. Naam. Ana muslimun. Naam atau Muslimatan. ana muslimun atau manas. Muslimatun. Naam. Nahnu muslimuna. Nahnu muslimani muslimatun. au nahnu muslimatani au nahnu muslimuna au nahnu muslimatun. Jadi nahnu dalam bahasa Arab itu bisa dua, bisa lebih dua atau lebih, ya. Jelas? Mumtaz, luar biasa. Nah, ini penggunaan dalam bentuk kalimat. Tinggal tambahkan saja kata-kata isim tadi. Bisa diganti dengan muslimun, mu'minun, mudarrisun, muallimun, muallimatun, apalagi rajulun, waladun, sebanyak-banyak yang kita inginkan.
Itu sudah menyusun kalimat. Padahal ini masih analisis kata. Kembali lagi, ini membahas isim ma'rifah. Jadi si domir ini sudah tertentu, ya. Huwa, dia seorang laki-laki sudah tertentu. Yang kedua adalah isim alam. Apa? Isim alam yang menunjukkan nama. Kata nama, baik nama orang, nama tempat, ya. Nama orang Adam, Ibrahim, Fir'aun, bahkan yang ada dalam ayat tadi adalah Musa, ya. Pada halaman 9 ini. Ini yang kedua, namanya apa? Isim alam, ya. Yang ketiga adalah ismul isyarah. Apa? Apa ismul isyarah? Kata tunjuk. Ada untuk dekat, ada untuk jauh. Lil qarib, hadza, hadani, haula'i, hadhihi, hatani. Ini harusnya dipisah. Haula'i, ya. Ini untuk dekat. Hadza, hadani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i. Untuk jauh, dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Ulangi, untuk dekat. Lil qarib, hadza, hadzani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i. Lil ba'id, untuk jauh. Dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Hadza untuk muzakkar mufrad, ya. Jadi untuk tunggal dan laki-laki, ya. Saya tadi hadza muslimun. Kalau dua, hadza muslimani. Jamak haula'i muslimuna. Untuk muannas, hadhihi muslimatun. Dua, hatani muslimatani. Jamak haula'i muslimatun. Jamak untuk muzakkar muannas sama-sama haula'i. Jelas Ibu dan Bapak sekalian? Baik. Sekarang untuk jauh. Dzalika 1-3. Dzalika muslimun. 2. Dzalika muslimani. Jamak ulaika muslimuna. 1. Tilka muslimatun. 2. Tanika muslimatani. Jamak ulaika muslimatun. Nah, paling tidak hafal ismul isyarah itu. Ulangi lagi. 1-3. Hadza, hadzani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i. Jauh. Dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Yang keempat, ismul mausul, ya. Kata penghubung yang terjemahnya yang, ya. Dibaca alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati atau allai. Man. Ulangi 1-3. Alladzi, alladani, alladzina, allati, allatani, allati au allai. Man, yang artinya yang semua. Alladzi, alladani, alladzina untuk muzakkar laki-laki. Alladzi mufrad tunggal, alladani musanna dual, alladzina jamak muzakkar. Sehingga untuk jamak diterjemahkan orang-orang yang, walaupun bukan orang misalkan, ya. Yang muannas allati, allatani, jamaknya bisa 2, allati atau allai. Ma untuk bukan orang, man untuk orang, ya. Terjemahnya apa yang dan siapa yang, ya. Inilah ismul mausul, ya. Jadi 1 apa?
domir, 2 isim alam, 3 isim isyarah, 4 ismul mausul. Jadi nanti ketika temukan dalam ayat, cari isim apa, ini marifah atau nakirah, marifahnya apa, ya. Kemudian yang kelima adalah al-mu'arrab bi'al, kata yang dimakrifahkan dengan artikel al, ya. Jadi qaryatun ada al-qaryah. Nah, di dalam ayat yang kita dapatkan ada kata-kata yang mendapatkan al, ya. Yo, 1, 3. Al-qaryata, al-baba, al-muhsinina, as-samai, al-hajara, al-ardi, al-ardu, ad-dhillatu, al-maskanatu, an-nabiyina, al-haqqu. Ini yang terdapat pada halaman 9 ini. Berarti kata-kata ini adalah apa? Marifah atau nakirah? Marifah. Apa tanda marifahnya? Al. Kemudian yang berikutnya 6 adalah al-munad al-mudhafu ilal ma'rifah. Apa? Al-mudhafu ilal ma'rifah. Kata yang disandarkan kepada isim ma'rifah. Tadi isim ma'rifah sudah di awal, ada domir, ada isim, ada apa? Alam, ada isim mausul, ya, isyarah. Nah, ketika kata-kata diidofahkan atau disandarkan kepada isim ma'rifah di atas itu, maka dia menjadi ma'rifah. Ya. Contoh kita dapatkan, yo, 1 dan 3. Khotoyakum, ulangi. Khotoyakum, teruskan. Qaumihi, kemudian asaka masyrabahum rizqillah rabbaka bakliha kithaiha fumiha adasiha basaliha ayatillahi. Nah, kata khotoyakum, kesalahan-kesalahan kalian, kum adalah domir. Domir marifah atau bukan? Marifah. Karena domir adalah marifah, maka khotoya ketika disandarkan kepada kum, maka khotoya menjadi ma'rifah. Kaumnya, kaumihi, hi adalah domir. Domir adalah ma'rifah, maka kata kaum menjadi ma'rifah. Dan ini semuanya adalah kata-kata yang disandarkan kepada isim ma'rifah. Gimana contoh kata yang disandarkan kepada isim nakirah? Kitabun artinya buku. Ma'rifah atau nakirah? Nakirah artinya sebuah buku. Kitabun. Kitabullahi, kitabnya jadi ma'rifah atau nakirah? Kenapa ma'rifah? Disandarkan kepada isim ma'rifah Allah. Sekarang kitabul fikhi, buku fikih. Kitabu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kenapa? Disandarkan kepada isim ma'rifah. Apa ciri ma'rifahnya? Ada al. Sekarang kitabu fikhin, kitabu jadi ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Kenapa? Karena disandarkan kepada isim nakirah, fikhin, tidak pakai al. Jadi sebuah buku fikih. Yang mana? Pokoknya sebuah buku fikih. Jelas? Nah, yang terakhir adalah munada maksudah. Munada itu kata yang diseru, maksudah itu yang dimaksud. Ya, misalkan kita tidak mengetahui dari bapak-bapak ini nama satu persatunya, ya, tetapi saya ingin menyeru salah seorang yang tertentu, ya, seorang laki-laki, ya, maka saya katakan ya rojulu. Nah, berarti kata rojul itu apa? Ma'rifah. Bedakan ya rojulun. Kalau ya rojulun
siapa saja yang namanya laki-laki, yang merasa laki-laki yang diseru, ya rajulun ta'al, hei seorang laki-laki, tolonglah ke sini. Saya tidak memaksudkan kepada seorang laki-laki tertentu. Itu pakai tanwin, ya rajulun ta'al, ya rajulun ta'al. Tapi kalau ya rajulu ta'al, laki-laki itu ya tertentu. Itu namanya apa? Munada maksudah. Jelas? Ya, jadi isim dilihat dari segi ma'rifah nakiro. Ya, tentu tidak tentu, yaitu ada ma'rifah nakiro. Ma'rifah itu apa saja? 1. Domir. 2. Isim alam. 3. Isim isyara. 4. Isim mausul. 5. Mu'arraf bi'al. 6. Mudhaf ila ma'rifah. 7. Munada maksudah. Ya. Yang berikutnya isim nakiro, ya, umumnya bertanwin. Rogodan, sujadan, ya dibaca. Rogodan, sujadan, hitatun, qaulan, rizan, ashratan, ainan, unasin, ta'amin, wahidin, khairun, misron, ghadabin. Ya, tapi tidak semua yang bertanwin nakiro. Contoh apa? Nama orang. Nama orang ada di alam. Ya. Jadi yang bertanwin itu nakiro, tapi tidak semua yang bertanwin nakiro. Contohnya apa? Nama orang Muhammadun. Ma'rifah nakiro? Ma'rifah. Kenapa? Tertentu nama orang. Ya. Baik. Itu yang pertama, ya, isim yang pertama. Yang kedua dilihat dari jenis, ya. Ada muzakkar, ada muannas. Ya, ada muzakkar, ada muannas. Kalau orang jelas kan, laki, perempuan, binatang atau hewan, betina, jantan, ya. Kalau benda, gimana mengklasifikasi bahwa itu adalah muzakkar atau muannas? Dilihat dari cirinya atau berdasarkan penggunaan orang Arab bahwa kata tersebut dimasukkan muzakkar, kata tertentu dimasukkan kategori muannas. Ya. Sekali lagi, kalau orang sudah mudah, ya, laki atau perempuan. Untuk yang seperti sifat, ya, itu biasanya perempuan menggunakan kata penanda tertentu yang salah satunya adalah taun marbutatun. Apa? Taun marbutatun. Ta yang diikat. Nah, ini taun marbutatun. Jadi kalau muslimun muzakkar, muannasnya muslimatun, muhsinun, muhsinatun, mudarrisun, mudarrisatun, kitabun. Enggak ada. Kitabatun sudah beda arti. Nah, kitabun ya sudah terlahir muzakkar. Qalamun enggak dimuannaskan. Ya, qalamatun enggak, qalamun sudah muzakkar. Jelas, Pak? Ya. Yang kedua, yang ketiga, isim dilihat dari sisi jumlah. Min haitsu adadihi, ada ismul mufrad, mutsanna, jama'. Ya. Mufrad, mutsanna, jama'. Dalam bahasa Arab, dua itu bukan jama'. Umumnya bahasa kan plural, ya, jama', lebih dari satu, ya. Dalam bahasa Arab, dua itu namanya apa? Mutsanna. Lebih dari dua baru sebut jama', ya. Nah, kalau diurai maka menjadi mufrad muzakkar, mufrad muannas, mutsanna muzakkar, mutsanna muannas, jama' muzakkar, jama' muannas. Nanti ada jama' taksir atau jama' tak beraturan. Yo, kita contoh mufrad muzakkar dibaca sama-sama: muslimun, muhsinun, mudarrisun, kitabun, qalamun. Mufrad muannas: muslimatun, muhsinatun, mudarrisatun. Musanna dua muzakkar: muslimani atau muslimaini, muhsinani atau muhsinaini,
mudarrisani atau mudarrisaini. Ini penanda musanna. Yang ketiga, yang keempat musanna muannas, muslimatani atau muslimataini, muhsinatani atau muhsinataini, mudarrisatani atau mudarrisataini, ya. Jamak muzakkar, muslimuna atau muslimina, muhsinuna atau muhsinina, mudarrisuna atau mudarrisina. Jamak muannas, muslimatun atau muslimatin, muhsinatun atau muhsinatin, mudarrisatun atau mudarrisatin. Yang ketiga jamak taksir atau yang ketujuh, kutubun atau kutuban atau kutubin, aklamun atau aklaman atau aklamin, ya. Karosiu atau karosia atau karosia, masajidu atau masajida, ulama'u atau ulama. Ini ma'rifah terlalu fokus ini. Ya, ini isim sudah bawa, ya. Jadi yang belajar tajwid itu menarik. Di Al-Jazari kan, Al-Jazari itu ya, nadoman tentang apa? Tajwid kan? Bahasanya apa? Fal akhdhu bit tajwidi, had ilmu tajwid itu adalah kewajiban yang diharuskan. Famay yujawwidil Qur'ana fahuwa athimu. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an tidak diiringi dengan ilmu tajwid, maka dia berdosa. Yang ini saya katakan akhoda bitajwid, mengambil tajwid. Nah tadi dia mempelajari. Kenapa bahasa akhoda mengambil? Karena ilmu itu harus diambil. Bapak sudah belajar. Tadi belajar apa? Aduh lupa, tertinggal di masjid. Ambil Pak ke rumah, ambil kemana-mana. Ya akhdu diambil. Ya. Nah ini belajar diambil. Jadi kita sudah mengupas tentang isim, ya, dari berbagai perspektifnya. Ada 8. Satu apa dilihat dari barusan ma'rifah nakiro, 2 muzakkar muannas, 3 mufrad mutsanna jam. Ulangi lagi. 1 ma'rifah nakirah, 2 mufrad muzakkar muannas, 3 mufrad mutsanna jama', ya. Karena penting diulang-ulang begitu. Yang keempat adalah dilihat dari jamid dan mushtaq. Jamid itu tidak diambil dari kata kerjanya, sementara mushtaq diambil dari kata kerjanya. Nanti ini berkaitan, ya, pembagian isim itu. Nanti ada isim yang kaitan dengan mushtaq dan jamid, nanti kaitan dengan kata kerja fiil jamid dan mutasarrif yang pernah kita kupas. Nah, nanti ada sebuah kata, contoh di dalam ayat ada kata al-muhsinina, ada kata mufsidina. Nah, muhsinina itu artinya apa? Orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang artinya yang melakukan kebaikan. Buang alnya menjadi muhsinina. Muzakkar muannas? Muzakkar. Mufrad mutsanna jama'? Jama'. Ya. Nah, kemudian dari kata apa muhsinina? Karena jama', kembalikan ke dalam bentuk mufradnya, muhsinun atau muhsinin atau muhsinan, kembalikan ke bentuk pertamanya muhsinun. Muhsinun itu dari kata apa? Ahsana yuhsinu ihsanan, orangnya muhsinun. Berarti kata muhsinun adalah mushtaq karena terambil dari kata kerjanya. Jelas Pak? Tapi tadi kata
Rogodan, hitatun, qaulan, rizan, as-samai, qaumi, asa, al-hajaro, ainan, unasin, rizki, al-ardi, ta'amin, wahidin, al-ardu, bakli, kithai, kufumi, adasi, basali, khairun, misran, adzillatu, al-maskanatu, ghadabin, ayati. Itu adalah tidak terambil dari kata kerjanya, maka disebut dengan jam. Nah, yang jamin tinggal dihafal, cari di kamus pasti dapat. Tapi kalau yang mustaq harus diambil dari kata kerjanya. Terutama kamus yang konvensional ya. Ada kamus yang kontemporer langsung, nah ada. Atau kamus digital sekarang sudah bisa langsung diambil. Tapi umumnya yang konvensional, kamus itu harus mengetahui kata dasarnya. Seperti tadi Bapak dan Ibu mencari kata muhsinun, atau tadi muhsinin diurai dulu, buang alnya, karena itu tanda ma'rifah. Ini jamak, dimufradkan dulu jadi muhsinun. Kemudian diambil kata dasarnya dari ahsana. Ahsana bukan diambil dari ahsana, karena ahsana tambahan. Ingat fi'il mazid bukan mujarrad. Ya, kata dasarnya apa mujarradnya? Hasuna. Nah, carilah di hasuna. Itu cara mencari kamus dalam bahasa Arab. Ya, maka ditemukan hasuna artinya apa? Nanti tambahannya apa? Ada ahsana, ada hassana, ada tahassana. Nah, inilah apa? Mustaq. Nah, yang mustaq di dalam isim itu apa saja? Nah, ini yang mustaq di dalam isim. 1. Ismul fa'il. 1 apa? Isim fa'il. 2. Isim maf'ul. 3. Sifat musyabbah bi isim fa'il. 4. Mubalaghah isim fa'il. 5. Isim tabdil. 6. Isim zaman. 7. Isim makan. 8. Masdar mimi. 9. Masdar selain sulasi. 10. Isim alat. Ingat Bapak dan Ibu sekalian sudah pernah mengupas tentang sulasi itu ya. Fi'il dilihat dari sulasi rubani, kemudian ada tasrifannya ya. Contoh apa? Nasara, menolong. Kalau telah menolong, nasara, sedang akan menolong. Yansuru, pertolongan. Nasir, nasron, orang yang menolong. Nasirun, orang yang ditolong. Mansurun, tolonglah dia, tolonglah. Unsur, jangan tolong. La tansur, tempat waktu menolong. Mansarun, mansarun, alat menolong. Minsarun, telah ditolong. Nusira, sedang menolong. Yunsaru, itu tasrifan begitu. Ada yang tasrifannya dengan pola lain ya. Nasara yansuru nasron, kemudian wa mansaron nasirun, wa dzaka, dan itu adalah mansurun. Unsur la tansur minsarun, tidak ada madi mudhari maj. Nah, itu tidak. Di sini tadi itu ada, itu gabungan fi'il dan isim ya. Fi'il madi itu yang 12 namanya apa? Sigoh bentuk. Sigoh fi'il madi, fi'il dari masdar. Ada yang nambah masdar mimi, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat. Fi'il amr, fi'il tadi keluar ya. Ambil saja isimnya saja. Yang isinya berarti cuma 6. 1. Masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat. Berarti isim yang tadi itu adalah kata yang 3 huruf sulasi tadi begitu. Lain sulasi itu mustaq. Jelas? Isim fa'il yang menunjukkan yang al-muhsinin, yang berbuat baik. Mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari kata apa?
afsada yufsidu, ifsada orangnya mufsidun. Yang kedua isim maf'ul, yang di, magdubun, yang dimurkai. Dari kata apa? Ba, ya. Kemudian huruf gin, do dan ba itu asal kata dasar magdub. Matlubun dari kata apa? Tolaba. Ini namanya isim maf'ul. Ya. Kemudian yang ketiga sifat musyabahah, isim yang menyerupai isim fa'il. Farihun, ya. Syarifun, So'bun, ini yang tadi tidak ada dalam tasrifan. Bentuknya dihafal dengan pola tertentu. Kemudian mubalaghah, isim yang menunjukkan lebih, hiperbola. Jadi kalau fa'ilun yang berbuat, kalau fa'ulun atau fa'alun yang amat berbuat banyak. Contoh kalau gofirun yang mengampuni, kalau gofarun maha pengampun, gofurun maha pengampun, siddiqun amat jujur, rahimun amat maha penyayang. Ini adalah namanya sighah mubalaghah, bentuk melebih-lebihkan, ya. Kemudian ada isim tabdil, ya, yang menunjukkan bisa perbandingan atau yang ya. Kabirun besar, kalau maha besar akbaru, sagirun kecil, yang terkecil asgaru, hasanun baik, yang terbaik ahsanu, jamilun indah, yang terindah ajmalu, karimun mulia, yang paling mulia akramu, inna akramakum indallahi atqakum. Isim zaman, isim makan polanya sama. Tadi zaman menunjukkan waktu, makan menentukan tempat. Kemudian isim masdar mimi, masdar yang menggunakan huruf mim. Kemudian yang masdar selain sulasi, ya. Tadi limasi, apakah sebuah isim ini terambil dari kata kerjanya atau tidak, jamid atau mustaq. Jelas? Ma'rifah nakirah 2, jamid mustaq 5, maksur mankus mamdud. Nanti isim itu ada yang sahihul akhir, tidak ada huruf ilat, ada yang ada huruf ilat. Nah, isim maksur itu ada huruf ilat, ya, di akhirnya. Apa isim maksur? Isim yang diakhiri dengan alif lazim dan sebelumnya berharokat fathah. Saya langsung aja kasih contoh biar nanti tergambar, oh ini maksur itu seperti ini, ya. Jadi cukup hafal, tidak terlalu jelimet untuk memahaminya, ya. 1, al-fata, ulangi, al-fata, al-huda, al-asa, ar-ridha, ar-riba, al-mustafa, ad-duha, al-maula. Ini diakhir dengan alif maksurah, alif lazimah, ya tanpa titik, namanya alif. Kata orang Sunda alif bingkang, menyata apal alif bingkang acan. Nah, itu namanya alif maksurah, ya. Nanti apa pentingnya ngupas ini? Nanti kaitan dengan mu'rab dan mabni, ya. Yang kedua isim mankus. Kalau mankus ya lazimah, ya, sebelumnya berharokat kasroh. Contoh al-qadi, ulangi, ad-da'i, asy-syafi, al-muhtadi, al-mawali, at-taraqi, al-jawari, al-aidi. Isim mamdud, ya, setelah sebelum hamzah itu ada alif, ya. Insya, ibtida, samaun, kisaun, khadra'u, syu'ara, uzama. Itu namanya isim mamdud. Jadi cukup dikenali dengan contohnya. Nanti dikupasnya nanti pas mabni mu'rab, ya ini
yang berikutnya yang keenam. Sebagaimana fiil, ya, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Isi pun ada yang mabni dan mu'rab. Sementara harf semuanya mabni. Jadi cukup dihafal yang mabni itu. Harf itu dihafal. Isim ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kalau fiil pada dasarnya mabni atau mu'rab? Fiil pada dasarnya mabni, karena itu yang mu'rab sedikit, cuma mudhari saja kan. Itu pun yang anita dan asmaul af'alul khamsah. Selebihnya madi, fiil madi semuanya mabni, fiil amar semuanya mabni, fiil mudhari yang mengandung dhamir huna dan antuna mabni. Ya. Nah, kalau isim pada dasarnya apa? Mu'rab. Karena itu yang mabni dihafal, selebihnya mu'rab. Apa mabni tetap, apa mu'rab bisa berubah bunyi akhirnya. Kalau saya buat kalimat begini, Hada kitabun, hada kitabun, ra'aitul kitabah, anzuru ilal kitabi. Kitab itu bunyinya berubah enggak? Bisa u, bisa a, bisa i. Berarti kata kitab itu adalah mu'rab. Perubahannya disebut dengan i'rab. Isim yang berubah disebut mu'rab. Perubahannya disebut i'rab. Jelas? Baik. Apa saja yang mabni dulu, yang tetap? Tadi tinggal dihafal. Ketika kita mengupas isim ma'rifah nakiro sudah dapat kita dapatkan sebetulnya. Jadi ini tidak terlalu didetilkan membacanya, ya. Jadi apa saja yang mabni? Satu, domir, baik mutasil maupun munfasil. Tadi kan sudah, ya. Coba baca sekali. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Yang muttasil, hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, dan na. Dua, ismul isyarah, hadza, hadzani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i, dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Tiga, isim mausul, alladzi, alladani. Ya enggak, salah. Alladani ini harusnya mabni. Mu'rab. Ya. Jadi untuk isim mausul, isim musanaknya mu'rab bisa berubah. Bisa alladani, bisa alladaini. Jadi kalau untuk mufrad alladzi dan jama' allazina, allati dan allati alai itu mu'rab. Untuk alladani dan allatani ini adalah mabni. Ya, ini dicoret. Jadi untuk musanna mu'rab. Ya. Untuk musanna mu'rab. Kemudian isim syarat sama dengan isim mausul isyarah, maaf. Hadani, hatani juga mu'rab, bisa berubah. Ya. Jadi isim isyarah yang mufrad dan jamak saja yang mabni, yang musanna mu'rab. Isim mausul yang mufrad dan jamak itu mabni, yang musanna mu'rab. Isim syarat idza, man, ma, mahma, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama itu mabni. Kemudian istifham, kata tanya, man, mata, ma, ayyana, aina, anna, kaima, kam, mabni. Ada yang mu'rab, ada satu ayyu. Kali ini tidak dimasukkan ke sini. Ayyu yang mana? Kemudian sebagian zorob, keterangan, sama di sana, aina, idza, id, al-ana, amsi, haitsu itu mabni. Kemudian bilangan 11 sampai 19 kecuali 12
itu mu'rab. Ya, inilah yang mabni, jadi dihafal pasti benar bacanya karena tetap. Ya, jadi apa saja? Domir, isim isyarah kecuali musanna, isim mausul kecuali musanna, isim syarat, istifham, sebagian zarab, dan bilangan 11 sampai 19 kecuali 12. Nah, yang kedua yang mu'rab. Mu'rab itu yang berubah bunyi akhirnya. Perubahannya cuma 3. 1 apa? Marfu, 2 mansub, 3 majrurun. 1 marfu, 2 mansub, 3 majrurun. Ini penting sekali untuk membaca kitab gundul atau kitab yang tidak berharokat, tidak ada bunyi a i u-nya. Ya. Nah, jadi yang mu'rab itu perubahannya cuma 3. 1 apa? Marfu, mansub, majrur. Kalau kemarin fi'il juga ada 3 perubahannya, marfu, mansub, majzum. Di fi'il tidak ada yang majrur, di isim tidak ada yang majzum. Ya. Kemudian kenali tandanya. Apa tanda i'rabnya itu? Untuk marfu ada 3 pada isim. 1 domah, 2 alif, 3 waw. 1 domah, 2 alif, 3 wow. Contoh yang doma, muslimun, hadza muslimun, ini seorang muslim. Muslimun i'rabnya apa? Marfu, ciri rofanya dengan dhammah karena isim mufrad. Jelas? 2. Ciri marfu itu adalah dengan dhammah. Kapan? Pada jamak taksir. Hadhihi kutubun, ini buku-buku. Kutubun i'rabnya apa? Marfu. Ciri marfunya dengan apa? Dhammah. Kenapa dengan dhammah? Jamak taksir. Yang ketiga, dhammah ini menjadi ciri marfu atau ciri rofa pada jamak muannas salim. Contoh, haula'i muslimatun. Ini adalah orang-orang muslim perempuan. Muslimatun i'rabnya apa? Marfu. Ciri marfunya dengan apa? Dhammah karena jamak muannas salim. Jadi ciri rofa ya, itu adalah dhammah. Tapi kapan? Itu bisa 3 tempat pada isim. 1 isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Yang kedua ciri marfu itu atau adalah alif. Kapan? Hanya pada isimu musanna. Contohnya hadzani muslimani. Ini adalah 2 orang muslim. Tadi ketika kita mengupas isim musanna itu ada 2 kemungkinan. Muslimah ini atau muslimah ini. Ini kenapa ada muslimani, ada muslimani? Muslimani itu ketika i'rabnya rofa atau marfu. Jelas? Nah, jadi tanda ropanya apa? Penanda huruf terakhirnya itu bukan di nunnya, tapi apa? Alifnya ini. Muslimani. Jadi kalau kitabun, kitabani. Mu'minun, mu'minani. Rajulun, rajulani. Waladun, waladani. Itu dalam keadaan rofa atau marfu. Kalau mansub nanti majrur dengan iya, tapi belum nanti marfu mansub ya. Baik, yang ketiga adalah ciri rofa itu adalah wawu. Jadi bukannya doma, tapi ada alif, ada juga wawu. Kapan wawu ini menjadi ciri rofa? Yaitu pada jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Muslimuna tadi dalam contoh mufrad musanna jamak, tapi ada muslimina. Nah, kapan muslimuna? Ketika dia rofa. Jelas?
Jadi muslimuna atau muslimina, mu'minuna atau mu'minina. Tapi kita menggunakan wawu itu sebagai penanda rofa. Ini belum ke analisis kalimat. Kalau nanti dilanjutkan kepada analisis kalimat, kapan kalau begitu isim rofa? Dua saja. Kalau sebagai subjek atau predikat, sudah. Nanti baca kita pasti benar. Kalau subjek atau predikat. Jelas, Pak? Buat contoh kalimat. Ini belum analisis kalimat. Tapi mu'rab itu sudah nanti bagian tentang bagaimana membaca kata di dalam kalimat. Karena kita singgung sedikit. Contoh, dua orang muslim itu soleh. Gini, satu dulu. Seorang muslim itu soleh. Al-muslimu solihun. Kenapa bukan al-muslimah atau al-muslimi? Karena subjek. Subjek itu mesti rofa. Muslimun. Kenapa enggak musliman atau muslimin? Predikat. Predikat itu mesti rofa, kan begitu? Tadi saya katakan, kapan di sini itu rofa? Subjek, predikat. Jelas? Sudah masih baca kitab langsung kan? Jadi kalau seorang al-muslimu salihun, maka kalau di i'rab al-muslimu jabatannya dulu mubtadaun, subjek. I'rabnya apa? Marfuun, rafa. Wa alamatu rafi, cirapanya apa? Domatun zahiratun. Kenapa dengan domah? Ismul mufrad, luar biasa. Nggak bisa baca i'rab. Ya, ulangi. Yo, sama-sama. Al-muslimu salihun. Ulangi. Kalau di i'rab, sebutan jabatan kalimatnya al-muslimu mubtadaun, subjek. I'rabnya marfuun, diropakan. Wa alamatur rafihi, tanda ropanya dommatun zahiratun, domah yang nampak, jelas. Alasannya kenapa dengan domah bukan dengan waw dengan alif? Li'annahu ismul mufrad. Ya. Sekarang solihun, kedudukannya Pak? Khobarun, predikat. I'rabnya marfuun, wa alamatu rafihi dommatun zahiratun. Karena ismul mufrad, luar biasa. Itu belajar i'rabul Quran sudah bisa Bapak. Belum ke kalimat. Ya. Saya kasih satu kalimat langsung terapkan ya. Al-kitabu mufidun, buku itu bermanfaat. Al-kitabu mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun li'annahu ismul mufradi. Yo, siapa yang mencoba lagi? Mufidun khobarul mubtada'i marfuun wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun li'annahu ismul mufradi. Siapa yang nyoba lagi? Mau Pak? Ya. Enggak, beda lagi, kalimatnya ganti lagi. Boleh Alkitabnya tambah yang lain. Buku itu baru, ya. 6. Jadidun lian mumtad. Ini Bapak. Udah belajar i'rabul Quran. Ya. Nanti prakteknya, nanti setelah analisis kalimat, nanti saya tampilkan i'rabul Quran. Ada 30 juz. Satu PDF, Pak. 5080 halaman lah sekiranya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Di i'rab secara detail. Ya. Nah, ini adalah kunci-kuncinya.
Ya, jadi pekan depan kita akan cobakan selain dilanjutkan kepada contoh-contoh ini, i'rabul Qur'annya. Ya. Nah, yang kedua alif. Contoh, misalkan hadani muslimani, ini adalah atau alkitabani mufidani, dua buku ini bermanfaat. Tadi alkitabani kedudukannya sebagai apa? Subjek. Daun, pasti i'rabnya marfuun atau rofa, pasti. Tapi kita tandanya dengan apa? Kok nggak daun? Iya, karena dia bukan isim mufrad. Alkitabani dia marfuun, pasti karena mubtada. Cirinya dengan apa? Alif. Kenapa? Musanna. Alkitabani mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi alifun li'annahu musanna. Mufidani khobarul mubtada'i marfuun wa alamatu rafihi alifun li'annahu musanna. Bisa. Sekarang hum muslimuna, mereka itu orang-orang muslim, atau al muslimuna solihuna, orang-orang muslim itu soleh-soleh. Al muslimuna mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi al wawu li annahu jam'ul mudzakkaris salimu. Solihuna khobarul mubtada'i marfuun wa alamatu rafihi al wawu li annahu jam'ul mudzakkaris salimu. Selesai, Mak. I'rab marfu dengan tanda-tandanya. Jadi rofa itu bukan hanya dengan doma, tapi adanya wawu, alif, nun. Ada juga nun itu kapan? Pada fi'il mudhari. Ini kan isim. Nun kan kemarin sudah, ya. Pada af'alul khamsah, ya. Domahnya pada isim anita. Fi'lun mudhari'un alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un. Yang kedua mansub. Ini wajib dihafal, Pak. Tanda-tandanya. Kalau ingin baca kitab gundul, ya. Jadi rofa dengan tandanya itu nanti kita akan prakteknya itu mudah, ternyata ngi'rab itu tidak sesulit apa yang dibayangkan. Tidak sulit apa yang dicurigakan. Yang kedua mansub. Mansub itu ada 5, tapi 4 pada isim, 1 pada fi'il, ya. Ya, karena ini bicara tentang isim yang mansub, cirinya apa? 1 fathah, 2 alif, 3 kasra, 4 ya. Nah, fathah ada 2 tempat, 1 isim mufrad, 2 jamak taksir. Contoh, musliman. Kapan isim itu mansub? Kalau selebihnya subjek dan predikat. Saya melihat seorang muslim. Seorang muslim jadi apa kedudukannya? Objek. Maka pasti mansub, karena dia seorang mufrad, maka dengan fathah. Ra'aitul muslimah. Kenapa enggak muslimi? Karena objek harus mansub, mansubnya dengan fathah. Kenapa? Isim mufrad. Jelas? Nah, kemudian yang kedua jamak taksir, ya. Ishtaraitul kutuba, saya membeli buku-buku, ya. Atau ishtaraitu kutuban. Nah, itu masalah ma'rifah nakirah tentu dan tidak tentu. Boleh ishtaraitul kutuba, tapi nggak boleh kutubu atau kutubi. Kenapa? Al kutuba jadi objek atau maf'ul bih. Objek itu mesti mansub. Ciri mansubnya dengan fathah. Kenapa? Jamak taksir. Kedua alif adanya pada asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu isim yang memiliki perubahan yang khusus, yaitu kalau marfu'nya tadi dengan wawu, mansubnya dengan alif, majrurnya dengan iya. Apa saja isim tersebut? Ada 5. Dibaca sama-sama ketika marfu. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Ketika nasab, ra'aitu abaka, akhoka, hamaka, wafaka, wadzamalin. Ketika majrur, marartu bi abika, akhika, hamika, fika,
dzi malin. Abu, akhu, abu, aba, abi. Ini ketika rofa abu, ketika nasab aba dengan alif, ketika majrur abi dengan iya. Ini 5 isim disebut asmaul khamsah. Jadi udah langsung dengan yang ketujuh. Ya. Kembali lagi, jadi alif menjadi penanda mansub atau nasab dengan alif itu kapan? Pada isim 5 tadi asmaul khamsah, cuma 1. Kemudian nanti mansub itu bukan hanya fathah, ada kalanya dengan kasroh. Kapan? Pada kasus jama mu'annas salim. Contohnya muslimatin. Saya melihat orang-orang muslim perempuan. Ro'aitul muslimah. Ti atau tu atau tak? Kenapa ti? Objek. Objek itu mesti mansub. Ciri mansubnya dengan apa? Kenapa dengan kasroh? Jama mu'annas salim. Ini bapak-bapak luar biasa ini. Benar-benar sedang berjihad ngaji hari Ahad. Saudara-saudara kita di Palestina berjihad, ya, benar-benar fisiknya Pak. Nah ini berjihad untuk pening pikiran kita, ya. Jadi tata bahasa itu membuat kerut kening kita berkerut Pak ya. Nah tapi ini sebentar saja. Kesananya itu bahwa sudah paham dengan ngaji i'rab, ya. Jadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ya. Jadi ngaji i'rab dulu, kemudian nanti baca kitab, kemudian ya. Yang keempat adalah iya adanya pada 2 tempat pada isim. 1 musanna muslimani atau muslimaini. Jadi kalau mansub mesti muslimaini. Jadi kalau saya membeli 2 buku ishtaro itu nggak mungkin kita bani, tapi kita bani walaupun artinya sama 2, tapi secara bahasa salah, khotoun, keliru. Kenapa kita bani? Karena dia mansub objek kita harus mansub. Ciri mansubnya dengan iya karena musanna. Saya melihat orang-orang muslim. Ro'aitul muslimiuna atau muslimina. Kenapa muslimina? Objek. Objek itu mesti apa? Mansub. Ciri mansubnya dengan apa? Iya. Kenapa dengan iya? Jama' muzakkar salim. Mumtaz. Terakhir adalah majrur. Ciri majrur itu ada 3. 1 kasrah, 2 iya, 3 fathah. Kapan kasroh? Pada isim mufrad. 2 jama taksir. 3 jama mu'annas salim. Contoh muslimin, kutubin, muslimatin. Kapan isim itu majrur? Tadi saya rumusan singkat, itu boleh diringkas. Kapan isim itu marfu? Kalau sebagai subjek atau predikat. Dan predikat itu adalah ringkas, tidak tambah yang banyak. Kalau dirincikan ada mubtada, ada fa'il, ada naibul fa'il. Itu yang penting itu adalah subjek. Itu boleh diringkas, tapi tandanya tidak boleh diringkas. Ya. Kapan isim mansub? Selebihnya subjek dan predikat. Kapan isim itu majrur? Bapak pakai rumus bismillahirrahmanirrahim, selesai. Kenapa? Sudah tercakup. Kapan isim itu majrur? Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Kenapa dibaca ismi? Ada huruf jar. Apa? Bi. Kenapa dibaca Allahi? Majrur. Kenapa dia majrur? Mudhafun ilaih. Ar-Rahmani. Dibaca Ar-Rahmani. Majrur. Kenapa dibaca majrur? Sifat. Berarti kapan isim itu majrur? Diawali dengan huruf jar. 2 sebagai mudhof ilaih. 3 sifat dan temannya. Ada 3 lagi temannya, teman sifat, naat atau taukid badal. Selesai baca kitab gundul Pak. Karena kitab itu kalau nggak marfu, mansub, majrur atau majzum.
Bapak sudah menguasai tentang mansub majzum, sekarang marfu mansub majrur. Apalagi? Ada i'rab selain itu? Nggak ada. Singkat bukan? Kenapa bingung? Mudah bukan? Mudah. Yakin mudah? Yakin. Tinggal baca kitab, baca kitab. Ya. Jadi kalau ada baca kitab wah ini gundul, jangan. Ini adalah tantangan. Alhamdulillah ini ada yang gundul. Ya. Jadi setiap yang lihat yang gundul, alhamdulillah. Kitab maksudnya yang gundulnya. Ya. Nah, ini jadi kasroh itu pada mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Yang kedua iya kapan? Pada musanna dan jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. 3 yaitu pada isim yang tidak menerima tanwin atau ghair munsharif. Adakah isim yang tidak menerima tanwin? Ada apa saja? Yang ke-8 yaitu ini patokannya, contohnya. 1 isim yang diakhiri dengan ta'u marbuthah, Fatimatu, Aisyatu dan seterusnya. Maka ketika Bapak baca hadis an itu huruf jar kan, ain. An dari Aisyah, bacanya Pak? An Aisyah ta. An Aisyah ta i'rabnya mansub, marfu, majrur. Majrur. Kenapa majrur? Ada an huruf jar. Ciri jarnya apa? Kenapa dengan fathah? Isim ghair munsharif. Mumtaz, luar biasa. 2 isim muannas, alam muannas, nama orang. Zainabu yang lebih dari 3 huruf. Zainabu berapa huruf? 4 huruf. Maka nggak ada ini i Zainabi Maryami, nggak ada. Bapak baca khatam Al-Quran 30 juz berulang-ulang 30 kali khataman, tidak akan ditemukan kata Maryami. Kalau nggak Maryamu, Maryama. Ya. 3 isim alam serapan, Ibrahimu, nggak ada Ibrahimi. Kalau ma. Yang keempat wazan isim nama orang, isim alam berwazan fiil yazidu. Yazidu kan fiil mudhari, tapi nama orang misalkan yazidu tidak boleh pakai tanwin. Yang kelima isim alam wazan fu'alu, Umaru. Maka ketiga dari Umar ibnul Khattab, apa? An Umaro, enggak an Umari. Oh itu kenapa ayah enggak ada, padahal kan ada an. Ya tetap majrur. Cuma ciri jarnya adalah fathah karena ghair munsharif. Ya. Kemudian yang berikutnya isim yang diakhiri alif nun, Salmanu, Sulaimanu, tidak ada tanwin. Kemudian isim yang menggunakan wazan afalu, Ahmadu, Ahmaru. Kemudian jamak yang mempunyai wazan namun di tengahnya terdapat alif dan huruf sesudah berjumlah 2 atau lebih, wazan masadu, mawatinu dan seterusnya. Kemudian bilangan wazan fu'alu, uhadu, yang artinya 1, 1, 3, 3, 4, 4 ya. Kemudian ukhoru yang lain. Kemudian isim yang berakhiran alif mamdudah, tadi sebut sudah belajar isim mamdud, maksur, mankus, mamdud, jadi saling berkaitan. Contoh sahra'u, sapra'u, dia tidak bertanwin. Selesai sudah analisis kita tentang analisis kata bagian apa? Isim. Ini baru analisis kata. Analisis kata 3 harap, 2 analisis kata isim yang 8 ini. Yang nanti berikutnya analisis kata harap cuma 3. Kemudian analisis kalimat. Nah, video sebelumnya ulang baik-baik ya. Kemudian PDF yang saya bagikan pelajari dengan baik-baik, ulang-ulang, insyaallah dengan 1 halaman 9 saja. Bahkan nanti bisa mempraktekkan ke halaman berikutnya, mempraktekkan berikutnya. Ini sudah Bapak seolah-olah membaca kitab Nahwu, kitab Shorof yang ringkas, 2 kitab itu selesai. Ya, demikian Bapak dan sekalian.